Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triwidiarti. Nah, untuk konten kali ini saya belum membahas masalah-masalah tentang sharing-sharing tips-tips. Tapi kali ini saya lebih fokus untuk menjelaskan tentang ilmu kesehatan masyarakat yang ada di dalam asisten keperawatan. Nah, untuk bab kali ini, di konten kali ini saya akan membahas mengenai masalah kesehatan reproduksi. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi di kesehatan reproduksi itu kita akan mengulas mengenai pertama itu definisi, apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi, kemudian lingkupnya apa aja. Setelah itu tujuannya, kenapa sih kita harus tahu tentang kesehatan reproduksi, dan yang terakhir adalah elemen-elemen kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Jadi di sini ada dua kata, yaitu kesehatan dan reproduksi. Kesehatan menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit, kecacatan maupun kelemahan. Nah, sedangkan reproduksi itu terdiri dari dua suku kata, re dan produksi. Re itu artinya kembali, produksi itu artinya menghasilkan produk. Nah, jadi reproduksi merupakan proses kita sebagai manusia itu melahirkan atau melestarikan jenis kita. Jadi, jika digabungkan, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan fungsi dari hal-hal yang berbau reproduksi. Selain definisi tadi, kesehatan reproduksi juga memiliki arti secara umum dan secara khusus. Secara umum atau secara garis besar, kesehatan reproduksi itu mempelajari seluruh proses fungsi dari sistem reproduksi pada seluruh tahap kehidupan manusia. Nah, maksudnya tahap kehidupan manusia ini gimana? Nah, tahap kehidupan manusia itu dimulai ketika kita masih berupa janin. Artinya di sini adalah ibu kita. Nah, kesehatan reproduksinya ibu kita. Kemudian nanti setelah ibu kita melahirkan, ini kita akan bertumbuh menjadi anak-anak. Nah, di dalam fase anak-anak ini nanti juga ada namanya kesehatan reproduksi, tapi dalam bentuk pendidikan seksual pada anak. Nah, pada anaknya ini gimana maksudnya? Pada anak ini ada beberapa tahapannya. Ada anak usia dini, ada anak usia prasekolah, ada juga anak remaja dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke dalam fase remajanya. Fase remaja ini juga nggak kalah pentingnya dalam kesehatan reproduksi, karena di dalam fase remaja ini mereka baru akan mencari tahu nih jati dirinya mereka seperti apa. Nah, ini butuh yang namanya informasi-informasi kesehatan supaya mereka tidak melenceng dari koridor yang seharusnya. Nah, ketika mereka masuk masa remaja, itu ada yang namanya pubertas, masa-masa puber pada laki-laki dan juga perempuan. Ketertarikan antar lawan jenis. Nah, di sini perlu banget atau perlu sekali adanya pendidikan reproduksi. Kemudian selanjutnya itu fase dewasa. Nah, fase ini fase kita akan menentukan kapan kita akan menikah, dengan siapa kita akan menikah, kemudian masih banyak hal lain yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, di sini di dalam fase dewasa ini sangat penting. Pentingnya gimana? Pentingnya karena ketika mereka nanti akan menikah, ini kan butuh yang namanya, selain edukasi ya, selain edukasi itu butuh yang namanya dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan yang disebabkan oleh organ reproduksi. Di sini nanti akan ada nih solusi gimana sih dia agar terhindar dari masalah kesehatan reproduksi. Nah, seperti itu. Ya, setelah kalian paham nih tentang definisi dari kesehatan reproduksi, sekarang kita masuk ke lingkup dari kesehatan reproduksi.
kesehatan reproduksi itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya fertilitas atau kesuburan. Maksudnya gimana sih kok fertilitas? Iya, karena ini adalah kemampuan si wanitanya untuk menghasilkan bayi yang sehat. Nah, inilah yang disebut ya dengan fertilitas atau kesuburan. Kemudian untuk lingkupnya, awal mula kesehatan reproduksi itu hanya diperuntukkan pada ibu dan juga anaknya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kesehatan reproduksi itu nggak melulu berfokus hanya ke ibu dan anak, tapi sekarang lebih ada penekanan di masalah sosial lainnya, seperti masalah kependudukan, kemudian masalah keluarga berencana, kemudian status dari wanitanya, serta yang paling penting nih, penularan penyakitnya. Ini mulai dibahas dalam ranah kesehatan reproduksi. Ya, sekarang kita bahas mengenai tujuan dari kesehatan reproduksi. Kenapa sih kita nih harus belajar yang namanya kesehatan reproduksi? Tujuannya itu buat apa? Nah, tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksi. Maksudnya memutuskan peran dan fungsi reproduksi gimana? Iya, karena di sini wanita udah mulai bisa secara mandiri memutuskan kapan dia akan menikah, kemudian kapan dia akan punya anak. Nah, ini mereka udah secara mandiri nih, dari tanggung jawab dirinya sendiri untuk melakukan hal yang berkaitan dengan reproduksinya. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial bagi wanita dalam menentukan kapan dia hamil, dia mau punya anak berapa, dengan jarak kehamilan berapa dari setiap anak. Nah, ini mereka harus udah punya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini gimana? Nah, tanggung jawabnya seperti ini. Misalkan kalian akan menikah di usia nanti 35 tahun dengan anggapan bahwa kalian mau happy-happy dulu nih, menghabiskan masa-masa sendiri. Karena memang produktivitas wanita itu usianya sampai 35 tahun ya, mereka masih produktif nih, mau ngapa-ngapain. Nah, ketika kalian memutuskan untuk menikah di usia 35 tahun, maka kalian juga harus tanggung jawab dengan keputusan kalian. Maksudnya apa? Di usia kalian 35 tahun, kalian akan memiliki resiko jika kalian akan hamil atau melahirkan. Nah, di sini kalian udah dituntut harus milih mana dan harus bertanggung jawab dengan apa yang setelah kalian pilih. Kemudian kalian akan memilih untuk misalkan menunda kehamilan mungkin, atau memilih untuk punya anak dengan jarak yang dekat. Nah, ini semua kan punya risiko dan punya kemungkinan-kemungkinan. Kalian di sini sudah harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria. Iya, karena di sini pria akan dituntut untuk lebih care terhadap istri dan juga anaknya. Kalau pria yang mengetahui nih kesehatan reproduksi, maka mereka akan menjaga dalam artian gimana? Contohnya seperti ini. Ketika istrinya mau pakai alat kontrasepsi, setelah melahirkan dia akan menunda kehamilan sampai anaknya jarak 5 tahun gitu ya. Kemudian si suaminya bilang, enggak, saya enggak setuju kalau kamu KB, misalkan seperti itu. Artinya apa? Artinya si suami ini menyalahi haknya, menyalahi aturannya. Dia nggak memberikan hak itu atau kebebasan itu kepada si istrinya untuk memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan untuk menunda kehamilan. Justru si suami malah nggak mendukung. Nah, ini yang nggak baik. Seharusnya adalah suami itu di sini punya peran nih untuk memberi pengarahan juga sama istrinya, harus mendukung apa yang istrinya lakukan selama itu di jalan yang baik untuk kesehatan reproduksi. Seperti itu contohnya. Kemudian nanti pada fase istrinya hamil, nah suami punya peran untuk lebih care. Kemudian ketika istrinya melahirkan, nah suami harus mendukung istrinya untuk memberikan ASI eksklusif, misalkan seperti itu. Nah, ini tujuannya supaya pria ini lebih punya hak dan tanggung jawab terhadap istrinya, seperti itu ya. Selanjutnya
Yang terakhir, tujuannya adalah dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi. Iya, di sini adanya dukungan yang menunjang si wanita itu untuk memilih dalam artian keputusan hal-hal yang berkaitan dengan proses reproduksi. Proses reproduksi itu banyak ya, mulai dari dia melahirkan, kemudian bersalin sama melahirkan sama ya, maksudnya ketika dia hamil sampai dia melahirkan. Nah, dia punya keputusan sendiri yang tentunya harus didukung. Misal nih, dia nggak mau nanti setelah melahirkan pakai KB. Nah, ini juga dukungan dari suami ini bukan artian menentang atau seperti apa. Yang jelas suami juga harus bisa mengarahkan si wanitanya atau istrinya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah elemen dari kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu terdiri dari 2 elemen. Pertama adalah seks sehat atau seksual sehat, dan yang kedua adalah reproduksi sehat. Nah, seksual sehat, individu itu dikatakan seksualnya sehat atau sehat secara seksual apabila yang pertama, individu terbebas atau terlindung dari kemungkinan tertular penyakit menular karena hubungan seksual. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, maksud di sini adalah lebih pada penularan penyakitnya, di mana wanita itu mengalami infeksi akibat penggunaan KB ya, misalkan IUD, kemudian akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan mungkin sehingga dia melakukan aborsi. Nah, ini juga nggak boleh. Kemudian lagi masuknya benda-benda atau peralatan yang tidak steril ke dalam alat reproduksi. Misal dia ada operasi kiret kemudian alatnya nggak steril. Nah, hal-hal ini nih yang tidak boleh karena dia menyebabkan reproduksi kita itu menjadi nggak sehat. Selanjutnya yang kedua, yaitu individu terlindung dari praktik-praktik yang berbahaya dan kekerasan seksual. Garis besarnya ya, praktik-praktik yang berbahaya dan kekerasan seksual. Maksudnya gimana praktik-praktik berbahaya? Contohnya seperti ini, ketika nanti kalian akan melahirkan nih, kalian memilih bersalinnya tidak pada tenaga kesehatan, padahal yang dianjurkan selama ini adalah bersalin di tenaga kesehatan. Nah, kalian memilih misalnya ya ke dukun bayi. Di dukun bayi itu kan peralatannya seadanya, dia kurang steril mungkin. Nah, ini nggak boleh. Jadi hal seperti ini nanti akan menyebabkan masalah reproduksi yang lain. Maka dari itu kita disarankan untuk memilih bersalin di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan, seperti itu. Kemudian ketika kalian belum nikah nih, kalian melampiaskan hasrat seksualnya kalian itu ke benda-benda. Misal yang perempuan nih menggunakan benda-benda apa seperti kayu atau apa, pokoknya benda-benda yang bisa merangsang kalian untuk puas gitu ya, gairah seksualnya. Padahal hal-hal ini justru sangat berbahaya. Kemudian yang laki-laki mungkin melampiaskannya dengan pakai alat yang dari karet ya, atau apapun itu jenisnya, ini juga bahaya. Makanya disarankan oleh agama ketika kita memang udah gak bisa nahan hasrat kita, sebaiknya menikah. Itu untuk menghindari yang namanya masalah-masalah yang ditimbulkan dari kesehatan reproduksi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah individu dapat memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual. Iya, jadi kita itu kenikmatan dan kepuasan seksualnya benar-benar yang alami, bukan karena yang dibuat ya, bukan karena paksaan. Contohnya paksaan apa? Tadi kembali ke kekerasan seksual. Misal kalian adalah korban pemerkosaan. Nah, ini sangat bahaya sekali untuk kesehatan reproduksi kalian, karena posisinya adalah kalian itu nggak menginginkan itu, sementara hal itu terjadi. Ini akan berakibat pada kesehatan reproduksinya dan juga pasti ke mental si korbannya, seperti itu ya. Selanjutnya, individu dapat memperoleh informasi tentang seksualitas. Iya, informasi tentang seksualitas itu selama ini dianggap sangat tabu, terutama khususnya untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu atau orang-orang tua yang mungkin belum paham ya, menganggap hal-hal yang
berbau pendidikan seks itu saru atau tabu gitu. Padahal dengan pendidikan seks dari dini, anak kita udah diajarkan, oh ini loh nak yang boleh dipegang, atau ini yang boleh dilihat sama orang lain. Nah, setiap tahapan tadi kan sudah dijelaskan bahwa tiap tahapan itu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pendidikan seks. Nah, ini penting banget yang namanya informasi terkait dengan seksualitas ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Contohnya nih, sekarang banyak sekali kasus kehamilan di luar pernikahan. Anak SMA misalkan mereka cenderung untuk mengeksplor dirinya melakukan hubungan seksual di luar nikah. Karena apa? Mereka belum dibekali oleh pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi, bahwa bahayanya kalau kita itu seks pranikah itu apa. Nggak cuma bahaya di bagian kesehatannya aja ya, tapi bahaya di lingkungan sosialnya juga bahaya. Itu berpengaruh juga ke psikis si anak tersebut. Maka dari itu informasi-informasi yang berkaitan dengan seksual sangat penting. Jadi mulailah belajar tentang apa aja yang boleh dilakukan, apa aja yang tidak boleh dilakukan, gimana caranya menjaga kesehatan reproduksi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hal-hal reproduksi. Lanjut ke reproduksi sehat. Nah, di reproduksi sehat kita lebih fokus pada persalinan dan juga kehamilan yang menjadi pusat utamanya di kesehatan reproduksi. Nah, secara garis besar, individu itu dikatakan reproduksinya sehat apabila yang pertama aman dari kemungkinan hamil yang tidak dikehendaki. Jadi contohnya kita harus membebaskan individu untuk memilih kapan dia akan menikah, kapan dia hamil, kemudian kapan dia juga ingin menunda kehamilannya. Kita nggak bisa memaksakan individu tersebut harus menikah, padahal usianya memang belum cukup untuk menikah. Kemudian kita memaksakan individu tersebut untuk memiliki keturunan, padahal individu tersebut belum siap untuk memiliki keturunan. Nah, kita serahkan nih semua hak-haknya kepada individu yang bersangkutan. Karena apa? Jika dipaksakan, takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang membahayakan sistem reproduksinya justru. Selanjutnya adalah terlindung dari praktik reproduksi yang berbahaya. Hampir mirip di seksual sehat tadi, sama, intinya adalah kita menghindari yang namanya praktik-praktik berbahaya. Praktik berbahaya dalam hal ini adalah yang pertama, persalinan dilakukan di luar dari tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah melakukan pengguguran janin ya. Pengguguran janin ini lewat aborsi, sehingga menyebabkan masalah di reproduksinya. Itu untuk praktik yang berbahaya. Selanjutnya adalah bebas memilih alat kontrasepsi. Iya, jadi aman nih reproduksinya kalau dia dibebaskan untuk memilih reproduksi, nggak dipaksakan. Dia nggak cocok pakai KB suntik misalkan gitu, tapi dipaksain aja pakai KB suntik aja terus gitu. Nah, ini juga nggak baik. Jadi kita juga harus memberi kebebasan kepada individu yang bersangkutan untuk memilih. Kalau emang dia nggak cocok di KB suntik, ya dia bisa beralih ke IUD misalkan, atau beralih ke implan, atau beralih ke pil, atau mungkin bahkan dia mau steril aja. Nah, ini tergantung dari kebutuhan individunya, jadi nggak bisa dipaksakan. Dan kita juga nggak bisa nyuruh dia harus pakai KB suntik, padahal emang nggak cocok di individu tersebut. Selanjutnya adalah punya akses terhadap informasi kontrasepsi dan reproduksi. Ya, lagi-lagi akses informasi. Sangat penting, lagi-lagi ditekankan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kontrasepsi serta reproduksi, supaya pengetahuan dari wanita, pengetahuan dari perempuan-perempuan atau ibu-ibu dan yang sudah memasuki fase reproduksinya baik ya, dalam hal ini dia siap. Ini wajib sekali untuk tahu dan paham kontrasepsinya itu gimana, kemudian reproduksi itu seperti apa. Jadi ketika dia tahu, pengetahuannya akan meningkat. Nah, ketika pengetahuannya ini meningkat, maka sikapnya juga akan berubah. Setelah sikapnya berubah, maka perilakunya akan lebih baik. Dari situ pentingnya informasi. Kemudian
punya akses terhadap perawatan kehamilan dan pelayanan persalinan yang aman. Iya, harus. Jadi ketika kita hamil dan akan melahirkan, itu kita wajib yang namanya kunjungan ke fasilitas kesehatan terdekat, kunjungan ANC. Nah, di situ kita akan menerima pelayanan-pelayanan nih, mulai dari janinnya, mulai dari kesehatan ibunya. Nah, itu semua dicek dan dilayani tentunya oleh fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir itu punya akses terhadap pengobatan kemandulan. Nah, jadi yang infertil, misalkan dia udah 2 tahun menikah, misalkan belum punya anak, nah belum tentu kita ngejudge dia, dia mandul seperti itu. Nah, di sini ada treatment khususnya untuk orang yang punya masalah infertil seperti itu. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya mengenai kesehatan reproduksi. Saya harap kalian bisa memahami dan menangkap apa yang saya utarakan. Saya juga mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan kata-kata ketika penyampaian, serta gangguan dari pihak-pihak manapun yang kurang enak didengar ya ketika kalian mendengarkan video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content.